bulan Sya'ban ini. Oleh karenanya hadirin rahimakumullah, mari kita sama-sama perkokoh keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah di bulan Sya'ban ini. Mumpung ada kesempatan, Allah beri kesempatan kepada kita dipertemukan dengan bulan Sya'ban ini. Kemudian hadirin bahagia, dikatakan bulan Sya'ban karena Sya'ban berarti atau berasal dari kata syi'ab yang memaknai sebagai jalan setapak menuju puncak. Artinya saudara bahagia, bulan Sya'ban ini bulan persiapan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya untuk menapaki dan menjelajahi agar kita mendapatkan puncak yang paling kita dambakan. Ibarat seorang yang mendaki gunung untuk mencapai puncak tertinggi, itu perlu persiapan. Di samping persiapan bekal secara materi, perlu juga persiapan kesehatan, istitoah kesehatan. Dan kita tahu untuk mencapai puncak daripada keinginan kita agar bisa mendaki gunung tersebut, tidak sedikit tantangan, rintangan, ancaman yang kita hadapi. Oleh karenanya perlu bekal. Oleh karena hari bahagia, bekal terbaik di dalam upaya untuk mencapai puncaknya bagi kita orang beriman, puncaknya adalah Ramadan. Maka di bulan Sya'ban inilah kita perlu persiapan yang matang, persiapan yang betul-betul bisa menjadikan diri kita mencapai dan ketemu sama bulan Ramadan. Oleh karenanya sering kita diajari berdoa, Allahumma balighna fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan fi Ramadan. Ya Allah, pertemukan kami, jumpakan kami dengan bulan Rajab dan Sya'ban, dan pertemukan pula dengan bulan Ramadan. Oleh karenanya saudara bahagia, kita semua adalah alumni Ramadan tahun 1445 yang lalu, dan sebentar lagi kita dipertemukan oleh Allah dengan 1446 Ramadan 1446. Jangan sampai kita dalam dipertemukan dengan Ramadan sebentar lagi kita sama dengan Ramadan tahun yang lalu. Oleh karenanya berdasarkan sabda Nabi tersebut, perlu kita mempersiapkan diri. Dengan cara apa? Satu di antaranya, perbanyak melakukan puasa di bulan Sya'ban ini. Tidak hanya satu hari di tengah-tengah bulan Sya'ban, tidak. Sejak kita masuk di bulan Sya'ban, marilah saudaraku yang berbahagia, perbanyak melaksanakan puasa sunnah. Perbanyak tilawah, baca Al-Quran, perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hakikatnya kita ini adalah banyak kekurangan. Karena kita dicipta oleh Allah dalam keadaan lemah. Khuliqal insana dha'ifah. Bahwa manusia itu dicipta dalam keadaan lemah. Menyadari pada diri kita ada orang yang lemah, banyak kekurangan, banyak kesalahan, perbanyaklah istighfar kepada Allah. Saudara yang berbahagia, Nabi saja yang sudah masuk, jadi jamin masuk surga, setiap hari tidak kurang 100 kali beristighfar kepada Allah. Kita ini, mari kita introspeksi, sudah berapa banyak kita untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin bahagia, dalam sebuah hadis bahwa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istaqmala siyama sahri ila Ramadan wa ma ra'aitahu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban."
Tidaklah aku melihat Rasulullah SAW berpuasa sebulan penuh kecuali bulan Ramadan, dan aku tidak melihat beliau lebih banyak berpuasa daripada puasa di bulan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin rahimakumullah, hikmah terbesar mengapa beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban tiada lain sebagai persiapan, latihan, dan pemanasan sebelum masuki bulan Ramadan. Sehingga kalau kita nanti dipertemukan dengan bulan Ramadan, kita sudah terbiasa, terlatih untuk melakukan puasa, dan puasa kita nanti betul-betul puasa yang berkualitas. Karena pada hakikatnya puasa di bulan Ramadan diwajibkan oleh Allah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Begitu kata Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Tujuannya apa, saudaraku? Agar kamu bertakwa. Takwa ini adalah sebaik-baik bekal untuk menghadap Sang Ilahi Rabbi. Maka kata Allah, bertakwa kepadaku, wahai orang-orang yang berakal. Hadirin bahagia, mudah-mudahan kita semua dalam diri bersungguh-sungguh di dalam menyambut kedatangan bulan Ramadan di bulan Sya'ban. Sejak sekarang sudah tanggal 1 Sya'ban. Oleh karenanya, jangan lengah dan jangan lalai di dalam berupaya untuk mempersiapkan agar kita bisa bertemu dengan Ramadan, dan ketika kita dipertemukan dengan bulan Ramadan, kita sudah siap. Kita sudah siap melaksanakan perintah Allah yang syarat fundamental itu dengan semaksimal mungkin. Tidak hanya masuk kepada, tidak sama dengan orang kebanyakan puasanya itu hanya menahan haus dan lapar. Tapi bagi kita, saudaraku, yang mempunyai keinginan untuk mencapai puncak terbaik, dan puncaknya itu Ramadan, dan akhir daripada Ramadan kita menjadi orang yang yakin, maka dari sekarang latih diri kita untuk melek di sepertiga malam. Latih pembiasaan untuk melaksanakan sholat lail dari sekarang. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ajab asaka rabbuka maqaman mahmuda. Firman Allah, perintah Allah. Sholat malam itu ternyata sholat sunat, tapi langsung diperintahkan oleh Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 79. Sebagian malam hendaklah kamu sholat tahajud sebagai sholat sunat tambahan. Dengan sholat tahajud itu Allah akan mengangkat pada derajat yang paling mulia kita semua yang telah memilih sebagai orang beriman. Bapak-bapak saudara bahagia, berusahalah kita mempunyai makom tertinggi. Jangan sampai kita di bawah orang-orang kafir. Karena kita telah memilih Islam ini, maka wakafkan diri kita untuk menjadi orang-orang Islam yang beriman, yang senantiasa melaksanakan perintah Allah. Karena pada hakikatnya, saudara bahagia, apa yang kita lakukan di dunia ini semuanya harus bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan orang kafir. Kalau orang kafir itu punya kebebasan dan itu tidak diatur oleh Allah. Orang kafir itu tidak diatur. Allah tidak mengatur orang-orang kafir. Silakan bapak-bapak, saudara-saudara cari dalam Al-Quran, dalam hadis. Allah tidak mengatur orang kafir itu. Mereka punya kebebasan sebebas-bebasnya. Tapi konsekuensinya, saudaraku, mereka harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti. Tetapi kita sebagai orang yang sudah memilih beriman dan kita beriman, maka kebebasan itu tidak berlaku.
Kalau sudah Allah perintahkan, puasalah kamu, hai orang beriman, sebagaimana orang-orang sebelum kamu. Tujuannya agar menjadi orang bertakwa. Tidak ada pilihan lagi. Sami'na wa ata'na. Kecuali kalau kita tidak mampu berpuasa karena sakit, itu pun harus diganti. Bisa diganti dengan puasa pada bulan-bulan itu sesuai dengan hari-hari berapa kali kita atau bayar fidyah. Oleh karena hari bahagia, mari sebagai orang beriman, karena kita memilih dan mendapat iman dari Allah Subhanahu wa taala, jadilah diri kita semuanya diri kita yang dengan ikhlas mewakafkan diri kita untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya kita dicipta manusia, kita dicipta oleh Allah sebagai manusia ini tidak lain kecuali mengabdi kepada Allah. Begitu kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali mengabdi kepadaku. Dan kita bersyukur, saudaraku, karena kita termasuk orang-orang yang memilih beriman kepada Allah. Selama bulan Rajab, bulan Syaban, mari perbaiki diri iman kita, kualitas iman kita. Perbanyak istighfar, perbanyak berinfak, bersedekah, perbanyak silaturahim, perbanyak untuk melakukan aktivitas atau amal-amal jariah yang menjadikan diri kita ditemu dengan Ramadan dan kita dapat melaksanakan perintah Allah di Ramadan itu dengan baik dan kita keluar sebagai alumni Ramadan yang muttaqin. Insya Allah tidak hanya di masjid ini kita dikumpulkan oleh Allah, di surganya Allah nanti kita dikumpulkan manakala kita termasuk orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna ash-sholihati anna lahum ajran hasanah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Saudaraku sidang salat Jumat rahimahullah, Allah berfirman dalam Quran surat 59 ayat 18, wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan setiap diri dalam perhatikan terhadap apa yang diperbuat untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan itu. Saudaraku sidang salat rahimahullah, mari perbanyak kita berintrospeksi diri, melaksanakan muhasabah. Ibarat kita mendaki gunung untuk mencapai puncak tertinggi, dalam waktu-waktu tertentu kita istirahat. Pada saat istirahat itu kita juga berenung, sudah seberapa banyak yang sudah gunung yang sudah kita daki, berapa banyak lagi, berapa jauh lagi gunung yang harus kita capai, jarak yang harus kita capai. Begitu juga kehidupan, perbanyaklah muhasabah. Sudah sejauh mana bekal kita untuk menghadap Sang Ilahi Rabbi. Saudaraku yang berbahagia, tidak ada yang tahu kapan kita akan meninggal dunia. Meninggal dunia tidak menunggu tua. Mudah pun kalau sampai waktunya ya meninggal, tidak menunggu sakit. Yang sehat pun
tiba-tiba meninggal dunia. Beberapa hari yang lalu, seorang qori dalam rangka tilawah mempersiapkan peringatan Isra Mi'raj meninggal di mimbar seperti ini. Pada saat tilawah Al-Quran dengan tartil bagus, tiba-tiba jatuh. Masya Allah. Bukan tahun ya, tahun yang lalu di awal bulan, seorang imam di Kampung Baru sedang mengimami sholat subuh, rakaat yang pertama sujud, meninggal dunia. Banyak contoh-contoh yang bisa kita jadikan sebagai ibrah bahwa kita semua, wahai adik-adikku yang remaja, jangan nunggu tua untuk taat kepada Allah. Jangan tunggu tua untuk banyak itikaf di masjid. Cintailah masjid, karena pada hakikatnya Allah akan berikan pertolongan kepada orang-orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Rasul bersabda, ada 7 golongan manusia yang pada suatu saat tidak ada satupun yang bisa membantunya kecuali Allah. Satu di antaranya adalah orang yang terpaut hati di masjid. Kepada anak-anakku, kepada para remaja, pemuda, perbanyaklah kalian itikaf di masjid. Perbanyak kalian taklim menuntut ilmu di masjid. Karena pada hakikatnya banyak bukti, termasuk saya sering memberikan tausiah di subuh hari. Yang banyak itu bapak yang rata-rata di atas 50-60 tahun, yang remaja sedikit sekali. Mudah-mudahan jamaah yang saat ini hadir di masjid ini, yang pemuda-pemuda ini mempunyai giroh untuk menjadi pemuda-pemuda yang cinta masjid, sehingga kalau kita yang sudah sepuh-sepuh, yang sudah tua yang meninggal dunia, ada pengganti yang mempunyai kekuatan iman, kemantapan tauhid, yang selalu berupaya untuk memperjuangkan dan membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara sidang salat Jumat rahimahullah, saya mengingatkan pada saya khususnya selaku khatib kepada bapak-bapak, saudara-saudara kalian sebagai jamaah salat Jumat, mari kita tingkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita masuk pada golongan orang-orang kebanyakan yang imannya tidak ada sentuhan-sentuhan, tidak ada mereka tuh merasakan nikmatnya beriman. Oleh karenanya hari bahagia, mari kita siapkan diri kita menyambut datang bulan Ramadan. Jangan sampai sama dengan tahun yang lalu. Harus ada target untuk memperoleh predikat muttaqin. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khosyaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allah maksim lana min khosyatika ma tahulu bihi bainana wa baina masik, wa min ta'atik ma tubaliguna biha jannataka, wa min al-yaqini ma tuwinu bihi alaina masaidu dunya, wa mattikna bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyatana wa jarhu lisamina ujal sarana ala man dolamana wansurna ala man adana walam tajal musibatana fi dinina walam tajal dunya bahmina walam maidabina wala tusallit alaina malirhamna wala tusallit alaina malirhamna wala tusallit alaina malirhamna. Rabbana la tuhina inna sina wa ta'ana. Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna wa'fir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.